Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali siang ini untuk melanjutkan ibadah tadabbur bersama, yaitu mentadaburi surat Al-Ikhlas yang kalau dilihat dari urutan turunnya adalah surat yang ke-22 diturunkan Betul. setelah surat An-Nas ya, yang sebelumnya surat An-Nas yang kita sudah tadaburi di minggu yang lalu. Betul ya Pak Ustadz ya? Betul sekali. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Umar Maka, guru kita bersama. Mudah-mudahan tadabur siang ini bisa memberikan banyak manfaat dan berkah untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengamalkan apa yang telah kita pelajari selama ini dan yang akan kita pelajari hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz Umar Maka untuk memulai kajiannya. Silahkan Pak Ustadz, tafadol. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiqh buat Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Taklim Rabbani dan seluruh jamaah yang telah bergabung. Mudah-mudahan Allah mudahkan, insya Allah. Allah turunkan pertolongannya kepada kita semuanya untuk dimampukan memetik ibrah, pelajaran, hidayat, petunjuk-petunjuk yang semoga Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dari salah satu surah yang mulia di dalam Al-Quran. Walau semua surah dalam Quran itu mulia, akan tetapi Masya Allah, ada beberapa surah dalam Al-Quran memiliki kekhususannya, memiliki keutamaannya tersendiri. Salah satu dari surah-surah tersebut adalah surah yang hari ini kita tadaburi. Sebelumnya Masya Allah kita sudah selesai mentadaburi dua surah perlindungan, Al-Mu'awwidhatan, yang tidaklah kemudian seorang muslim berlindung kepada Allah dengan dua surah tersebut kecuali ia telah mendapatkan perlindungan terbaik yang pernah ada. Sebelum turun surah An-Nas dan Al-Falaq, Nabi itu berlindung dari segala keburukan, kejahatan satu persatu. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika. Sampai kemudian turun surah ini, Al-Falaq dan An-Nas, maka Nabi mencukupkan perlindungan dengan dua surah ini. Surah yang akan kita tadabbur hari ini memiliki hubungan kaitan yang sangat erat dengan dua surah sebelumnya, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Bahkan Nabi SAW, jamaah yang dirahmati Allah, memerintahkan kita, bahkan mencontohkan, meneladankan kepada kita senantiasa membaca tiga surah ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu menunjukkan bahwa ada munasabah, ada ikatan, ada hubungan yang sangat kuat antara surah Al-Ikhlas hari ini dengan dua surah perlindungan yang sebelumnya kita tadabburi. Bahkan di antara penjelasan ulama-ulama kita bahwa tiga surah ini, kalau dua surah An-Nas dan Al-Falaq itu disebut dengan Al-Mu'awwidhatan, dua surah perlindungan, maka sebagian ulama mengatakan Al-Ikhlas bersama dua surah sebelumnya, Al-Falaq dan An-Nas, disebut dengan Al-Mu'awwidhat, tiga surah perlindungan. Mudah-mudahan insya Allah hari ini ada pelajaran, ada Ikhlas. Surah yang ke-112 dalam urutan mushaf. Adapun urutan turunnya, maka surah ini sebagaimana dijelaskan oleh ulama-ulama kita, surah ini adalah surah yang ke-22 diturunkan Allah melalui Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita hari ini, surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad
وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ibu-ibu majelis taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini, yang insyaallah kita akan mentadabburi surah Al-Ikhlas. Saya ingin mengajak kepada siapapun yang telah bergabung di majelis di kajian kita siang hari ini, sama-sama kita memulakan majelis kita dengan mengagungkan asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat keberkahan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini jemaah yang dirahmati Allah ada malaikat Allah yang beristighfar, berdoa bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini majelis perkumpulan kita ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmat Allah, surah Al-Ikhlas kita akan sama-sama membaca, memperbaiki bacaan kita insyaallah. Namun sebelum itu bahwa surah ini yang merupakan surah ke-22 sesuai dengan urutan turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Termasuk dalam kategori surah Al-Mufassal. Mungkin jamaah sudah mendengarkan penjelasan sebelumnya bahwa surah-surah dalam Quran itu dibagi menjadi 4 kategori. At-Tiwal, 7 surah yang panjang. Lalu kemudian Al-Mathani, yang lebih pendek dari At-Tiwal. Lalu kemudian jemaah yang dirahmati Allah, yang terakhir, yang keempat adalah Al-Mufassal, yaitu surah yang lebih pendek dari 3 kategori sebelumnya, yang merupakan kekhususan, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ikhlas yang akan kita tadabburi pada kesempatan kali ini merupakan salah satu surah yang senantiasa dibaca Nabi hampir setiap hari. Kalau boleh bertanya, salat apa saja kita dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas? Sebagaimana yang diteladankan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapapun yang mengikuti sirah, hadis-hadis tentang keutamaan surah Al-Ikhlas, maka kita akan mendapati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak salatnya membaca surah Al-Ikhlas. Nah, salah satu di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan membaca surah Al-Ikhlas di rakaat kedua salat sunnah fajar sebelum salat subuh. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatai al-fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Di rakaat pertama membaca surah Al-Kalam, biasa membaca surah Al-Ikhlas dalam salatnya. Yang kedua adalah salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca surah Al-Ikhlas di salat sunnah qabliyah maghrib. Jadi setelah salat maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib ini termasuk salat sunnah yang muakkad. Rakaat pertama lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan membaca surah Al-Ikhlas. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya membaca surah Al-Ikhlas ini dalam salat-salat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah, selain 2 rakaat sebelum salat subuh,
2 rakaat ba'diyah maghrib. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Ikhlas ini di witir-witir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tiap malam, kadang kan Nabi itu tiap malam qiyamul lail dan tiap malam witir. Maka Nabi membaca surah Al-Ikhlas ini di salat-salat witirnya. Yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan membaca surah ini bagi orang-orang yang selesai tawaf. Jadi kalau kita umrah atau haji, lalu kemudian kita tawaf, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bagi orang yang tawaf di Ka'bah, selesai dia tawaf, salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Di rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Dan di salat-salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Ini menunjukkan jamaah rahmat Allah bahwa surah ini memiliki kekhususannya, keistimewaannya dalam diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmah di balik itu? Apa saja kemudian keajaiban-keajaiban dalam surah Al-Ikhlas ini akan kita bahas setelah kita sama-sama insya Allah memperbaiki bacaan Quran kita di surah Al-Ikhlas. Dan insya Allah mudah-mudahan jemaah rahmat Allah, setiap kalimat, setiap ayat, setiap huruf yang kita baca akan mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari niatkan yang terbaik dari bacaan Quran kita surah Al-Ikhlas. Ini salah satu surah favorit bagi kita dalam salat-salat kita, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Dan Masya Allah, nanti kita akan jelaskan bagaimana ada seorang sahabat ketika dia mengimami sahabat-sahabat yang lain, maka setiap rakaatnya dia setelah membaca Al-Fatihah, maka ia akan membaca surah Al-Ikhlas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ia diadukan oleh sahabat-sahabat Nabi kepada baginda Rasul. Akan kebiasaannya, di setiap dia mengimami sahabatnya, dia membaca surah Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan apa yang menjadi keutamaan dari surah Al-Ikhlas ini. Mari niatkan yang terbaik bagi bacaan Quran kita. Kalau di antara jamaah ada yang sedang sakit, mudah-mudahan insya Allah bacaan Quran kita saat ini menjadi obat, menjadi syifa, penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada-dada kita. Sebagaimana mudah-mudahan insya Allah bacaan Quran kita dalam surah Al-Ikhlas ini menjadi sebab Allah angkat penyakit yang mungkin saat ini Allah sedang ujikan kepada siapapun di antara kita. Kita mulai insya Allah. Bagi yang tidak membawa mushaf, silakan. Kami akan perlihatkan Quran surah Al-Ikhlas, surah ke 112 dalam urutan mushaf. Adapun urutan turunnya, sama-sama sudah kita ketahui bahwa surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang ke-22 setelah surah An-Nas dan Al-Falaq. Sama-sama kita baca tanpa harus mengaktifkan mikrofon. Bagi yang kondisinya, situasinya tidak memungkinkan untuk membaca Quran, silakan mendengarkan. Dan kalau ingin mendapatkan pahala rahmat terbaik Allah ketika mendengarkan baca Quran, maka Allah ingatkan dalam Quran, wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan Quran, fastami'u, dengarkan ia baik-baik, wa ansitu, jangan berbicara. Kalau dua ini sudah kita lakukan, kita sudah sungguh-sungguh mendengarkan Quran. Wa ansitu, kita sudah tidak berbicara, maka yang Allah jadikan adalah la'allakum turhamun. Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita perbaiki bacaan Quran kita surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini tidak boleh ditahan. Qalqalah di huruf dal ini harus muncul, harus terdengar. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Qalqalahnya juga ayat kedua harus jelas, karena ini qalqalah yang berada di akhir ayat. Lam yalid wa lam yulad. Di sini ada dua qalqalah. Di kalimat yalid, yang kedua yulad,
Dan ini dua-duanya harus terdengar. Lam yalid wa lam yulad. Tidak boleh dibaca lam yalid wa lam yulad. Ini contoh bacaan yang salah. Lam yalid wa lam yulad. Ayat terakhir, ayat keempat. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Perhatikan baik-baik. Kufuwan ini tanwin, izhar, maka tidak boleh dibaca ikhfa. Beberapa kita sering mendengar ada membaca kufuwan, ini salah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kita baca sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Kami minta salah satu dari pengurus atau jamaah Majelis Taklim Rabbani membacakan terjemahan dari surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat ini. Silakan membaca. Ibu Andi, silakan Ibu Andi. Oh, Ibu Andi tidak bisa. Oke, ada yang ingin membantu membaca terjemahan? Oke, kalau gitu saya aja Pak Ustadz. Silakan Bari. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maha benar Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik bagi seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah sama-sama membaca surah Al-Ikhlas. Dan alhamdulillah kita berusaha mendengarkan terjemahan dari surah Al-Ikhlas. Qul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dia Allah yang Maha Esa. Allahu seluruh makhluk, jin, malaikat, seluruh makhluk Allah bergantungnya hanya kepada Allah. Allahu Akbar. Lam yalid wa lam yulad. Tidak diperanakkan dan juga tidak beranak. Seperti yang difitnahkan oleh sebagian manusia atau bahkan banyak manusia yang memfitnah keji kepada Dia yang Maha Menciptakan bahwa Allah memiliki anak. Maka di surah ini ditegaskan ayat ketiga, lam yalid, Allah itu tidak diperanakkan, walam yulad. Sebagaimana Allah juga tidak beranak. Mohon maaf, lam yalid tidak beranak, walam yulad dan juga tidak pula diperanakkan. Sehingga salah satu tadabburnya di ayat ini, ayat ketiga, kenapa Allah mendahulukan tidak beranak, baru kemudian Allah mendahulukan menafikan tidak beranak, baru kemudian menafikan tidak diperanakkan. Kenapa bukan tidak diperanakkan dan tidak beranak? Kenapa tidak beranak dulu baru tidak diperanakkan? Ini akan kita bahas insyaallah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada tandingan satupun bagi Allah Subhanahu wa taala. Surah Tadabbur hari ini
ketika kita mendengarkan bahwa ternyata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca surah Al-Ikhlas ini di dalam salat-salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat setelah salat maghrib, membaca surah Al-Ikhlas di witir-witir Nabi, membaca surah Al-Ikhlas ketika selesai melakukan tawaf, membaca surah Al-Ikhlas sebelum tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Seperti yang dijelaskan Ibu Aisyah, dan ini sudah kita sampaikan di tadabbur surah An-Nas Al-Falaq sebelumnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca surah ini juga pada zikir pagi dan petang. Zikir pagi membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan di petang menjelang malam Nabi juga membaca 3 surah ini. Artinya bahwa dalam sehari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang membaca surah Al-Ikhlas ini. Allahu Akbar. Ini sudah cukup menjadi dalil bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad untuk memperhatikan surah ini, untuk mentadabburi surah ini. Cukup kita mendengarkan bahwa ternyata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca surah ini, itu memberikan kita isyarat pelajaran akan keistimewaan, keutamaan dari surah Al-Ikhlas ini. Allahu Akbar. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Surah ini adalah surah ke-22. Nah, di antara riwayat dalil yang menjelaskan akan sebab turunnya surah ini, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sedikit tentang sahabat Ubay bin Ka'ab ini karena kita sedang tadabbur Quran. Salah satu sahabat yang terkenal dengan kedalaman ilmunya akan Quran adalah sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabat Nabi yang memiliki suara yang amat sangat indah. Yang Nabi takjub akan suaranya. Sampai suatu saat ketika Allah turunkan surah Al-Bayyinah kepada Nabi di Madinah. Lam yakun alladziina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nabi setelah turunnya surah ini mendatangi sahabat Ubay bin Ka'ab. Lalu berkata, "Ya Ubay, wahai sahabatku Ubay, inna Allah, sesungguhnya Allah amarani an uqri'aka al-Qur'an." Wahai sahabatku Ubay bin Ka'ab, Allah barusan saja memerintahkan kepadaku membacakan kepadamu Al-Qur'an. Allah. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, asammani Allah, wahai Nabi, wahai utusan Allah, apakah Allah ketika menyuruhmu membacakan Quran ini kepada sahabatmu, asammani Allah, apakah Allah menyebut namaku ya Rasulullah? Apakah Allah sampai menyebut namaku kepada membacakan Quran ini kepada Ubay bin Ka'ab? Apa kata Nabi? Qala na'am, sammakallah. Ya, wahai sahabatku Ubay, ketika Allah perintahkan aku membacakan Quran ini kepada sahabatku, Allah menyebut namamu. Disitulah sahabat ini berlinang air mata haru mendengarkan apa yang diucapkan Nabi. Allah, Rabbus samawati wal ard, menyebut namanya di hadapan Nabi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan setiap kita juga telah disebut namanya oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, jamaah rahmatullah, menjelaskan bahwa ketika Allah turunkan suatu saat pembesar Quraisy kalau mendengarkan bahwa surah ini surah Makkiyah, maka kita sudah bisa punya gambaran kondisi situasi yang dialami Nabi saat itu ketika turunnya surah Al-Ikhlas ini. Surah-surah Makkiyah itu kan memiliki ciri khas karakteristiknya. Berbicara tentang akidah tauhid, ini salah satu poin inti di surah. Bahkan semua ayat surah Al-Ikhlas awal sampai terakhir 4 ayat ini semuanya tentang tauhid. Surah-surah Makkiyah itu membahas tentang tauhid. Surah-surah Makkiyah biasanya juga membahas tentang hari akhirat. Makanya At-Takwir, An-Naba, Al-Waqi'ah, ya.
Abasa, Al-Mutaffifin. Ini adalah surah-surah Al-Insyiqaq. Ini adalah surah-surah Makkiyah, jamaah yang dirahmati Allah, yang isinya tentang dia. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwata liman azanallahu wa iyyakum. Jadi surah-surah Makkiyah itu juga membahas tentang akhbar al-umam as-sabiqah. Berita-berita, kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah, Ubay bin Ka'ab menceritakan bagaimana ketika Allah turunkan surah ini. Ketika pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, mendatangi Nabi SAW untuk meminta penjelasan, keterangan terkait seperti apa Tuhan yang disembah Muhammad. Siapa namanya, terbuat dari apa, seperti apa bentuknya. Maka mereka mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, ya Muhammad, unsub lana rabbak. Kita punya Lata, Uzza yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari tanah. Sehingga mereka ingin tahu, kalau Tuhan yang disembah Muhammad itu seperti apa bentuknya. Ini jelas setelah sebelumnya mereka negosiasi kepada Nabi ketika kita tadabbur surah Al-Ikhlas. Ketika mereka mendatangi Nabi SAW, negosiasi agar Nabi itu mau setahun saja menyembah Tuhan mereka, lalu kemudian setelah itu mereka akan menyembah Tuhan mereka. Tuhan Nabi Muhammad. Jadi Nabi menyembah Tuhan mereka dan mereka nanti akan menyembah Tuhan Nabi. Yang kalau kita melihat hitung-hitungan duniawinya, ya ada untungnya juga. Tapi kemudian Allah langsung turunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dengan tegas kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nah, ketika mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian berkata, ya Muhammad, ceritakan kepada kami nasab dari Tuhanmu, wahai Muhammad. Dari mana Tuhanmu terbuat? Siapa namanya? Bagaimana bentuknya? Unsub lana rabbak. Ya, coba yang terhormat, 1 menit dulu. Ini ada bocah-bocah, masya Allah, ini sedang ada di ruangan. Saya amankan dulu. Barakallahu fiik. Kita lanjut. Jemaah yang dirahmati Allah. Mohon maaf tadi ada anak-anak yang masuk ke ruangan tadabbur. Barakallahu fiik. Ya, kita lanjut. Sebab turun surah ini sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, ketika orang-orang kafir Quraisy itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka kemudian berkata, ya Muhammad, unsub lana rabbak. Ceritakan nasab Tuhan seperti apa, siapa namanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak memberikan jawaban sampai kemudian Allah turunkan surah ini. Jadi ketika ditanya itulah kemudian tiba-tiba Nabi tertunduk seperti biasa kalau, dan saat itu kemudian Allah turunkan surah Al-Ikhlas ini sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang kafir Quraisy. Qul, katakan wahai Muhammad, huwallah ahad. Tuhan aku sembah, dia Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Tuhan yang aku sembah tidak seperti yang kalian sembah. Dia yang bergantung kepadanya seluruh makhluk. Lam yalid, tidak beranak, seperti Tuhan kalian.
Walam yulad, sebagaimana Tuhan kami tidak pernah diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Tuhan, katakan Muhammad bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Dia yang tidak memiliki satupun tandingan. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Surah Al-Ikhlas ini kata Imam Ar-Razi memiliki kurang lebih 20 nama. Allahu Akbar. Jadi surah ini kata Imam Ar-Razi setidaknya memiliki 20 nama. Nama yang paling masyhur jelas yang sudah kita ketahui semua. Ini yang kita dapati temukan di mushaf-mushaf, yaitu surah Al-Ikhlas. Padahal kata Al-Ikhlas ini tidak kita temukan dalam, kalau kita baca ayat, kalau kita baca surah Al-Ikhlas dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir, kita tidak menemukan ada kata Al-Ikhlas di dalam surah ini. Ikhlas atau akar kata ikhlas dalam surah ini. Kenapa surah dinamai dengan Al-Ikhlas? Di antara penjelasan ulama kita bahwa karena surah Al-Ikhlas ini berbicara tentang pemurnian tauhid, pemurnian la. Surah ini dinamai dengan surah Al-Ikhlas. Ia juga dinamai dengan surah Qul huwallahu ahad. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qul huwallahu ahad wal muawwidhataini hina tusbih. Jadi Nabi sendiri yang menamai bahwa surah ini nama lainnya adalah Qul huwallahu ahad. Sebagaimana jamaah rahmatullah, surah Al-Ikhlas ini juga dinamai dengan surah At-Tauhid. Allahu Akbar. Kenapa dinamai dengan surah At-Tauhid? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Karena inti pembahasan surah ini dari awal sampai terakhir, surah ini berbicara tentang tauhid. Bahkan 114 surah di dalam Al-Quran, ulama-ulama kita bahwa Quran itu secara garis besar pembahasannya terbagi menjadi 3. Thuluthul Quran, sepertiga Quran itu berbicara tentang tauhid, la ilaha illallah. Nah, jadi sepertiga 10 juz Quran itu membahas tentang apa? Tauhid, la ilaha illallah. Intisari tauhid dalam Quran ada dalam surah Al-Ikhlas. Allahu Akbar. Jadi kalau mau bahas memahami tauhid dengan benar, ya ada buri baik-baik surah Al-Ikhlas ini. 10 juz Quran itu bicara tentang, membahas tentang tauhid, berbicara tentang tauhid. Ringkasannya, intisarinya ada dalam surah ini. 2. Surah pembahasan secara garis besar pembahasan Quran itu 10 juz Quran kedua Quran itu ahkam, membahas tentang hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, sepertiga Quran itu membahas tentang apa? Akhbar, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Jadi 30 juz Quran, 10 juz bicara tentang tauhid, intisarinya, ya, ringkasannya ada dalam surah Al-Ikhlas. Sepertiga Quran membaca 10 juz tentang kisah, 10 juz tentang hukum-hukum yang Allah turunkan kepada umat manusia. Surah ini juga jamaah rahmatullah dinamai dengan surah Al-Asas. Jadi Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, surah At-Tauhid. Surah ini juga dinamai dengan surah Al-Asas yang artinya landasan, pondasi. Dari sini jelas kenapa surah ini dinamai dengan surah Al-Asas, karena surah Al-Ikhlas ini Qul huwallahu ahad berbicara tentang pokok dan dasar-dasar agama kita. Sebagaimana jemaah rahmatullah, secara singkat, surah ini juga dinamai dengan surah As-Samad. Diambil dari kata As-Samad yang terdapat di ayat kedua. Dan uniknya Masya Allah, kalimat atau kata As-Samad ini tidak akan pernah kita temukan dalam Quran kecuali dalam surah Al-Ikhlas. Ini kalau ada yang bisa menemukan jemaah rahmatullah kata As-Samad di luar dari surah Al-Ikhlas dalam Quran, ini bisa kita berikan hadiah haji hurada tahun depan. Karena ini enggak ada, jemaah rahmatullah, enggak ada. Ya. Satu-satunya kata As-Samad dalam Quran itu dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang terakhir, surah ini juga dinamai dengan surah An-Nur. Yang artinya cahaya. Dan ini jelas Masya Allah bahwa surah ini tauhid la ilaha illallah adalah cahaya bagi setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau setiap orang-orang yang beriman. Sebelum masuk ke pembahasan surah Al-Ikhlas ayat pertama sampai dengan ayat keempat, mengingat surah ini Masya Allah memiliki begitu dalam kandungannya sampai
sepertiga Quran itu tentang tauhid, ringkasannya, intisarinya ada dalam surah Al-Ikhlas. Jadi kalau surah ini hari ini tidak selesai, maka insya Allah itu wajar. Itu wajar. Karena surah Al-Ikhlas, bahkan kalaupun kita bahas berkali-kali, jemaah yang dirahmati Allah, kita belum memberikan hak daripada surah Al-Ikhlas ini. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW mengatakan bahwa sepertiga Quran ada pada surah Al-Ikhlas. Allahu Akbar. Jadi insya Allah kita lihat kondisinya. Kalau kita bisa selesaikan satu kali pertemuan, kalau tidak, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Setelahnya. Surah Al-Ikhlas ini, setelah tadi kita dengarkan nama-nama dari surah Al-Ikhlas, sebagaimana kemudian bagaimana Nabi SAW senantiasa membaca surah ini dalam salat Nabi SAW, bukan cuma dalam salat Nabi, bahkan surah ini juga senantiasa dibaca Nabi dalam zikir-zikir Rasulullah SAW. Ada banyak hadis sahih yang menjelaskan tentang fadilah, keutamaan dari surah Al-Ikhlas ini. Saya tidak akan menyebutkan semua hadis tersebut, jemaah yang dirahmati Allah. Saya akan mengambil beberapa hadis-hadis utama yang menjelaskan tentang keutamaan dari surah Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan insya Allah setelah ini, ya walau ini juga favorit kita salat, akan tetapi setelah kita tadabbur surah Al-Ikhlas, kita sudah tahu kenapa kita pilih surah Al-Ikhlas. Bukan cuma karena surah yang paling pendek, kalau kita salat, apalagi dalam safar, ini memudahkan kita. Akan tetapi Allahu Akbar, ada kandungan, ada keajaiban yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas atau surah At-Tauhid, surah Al-Asas, surah Qul Huwallahu Ahad. Di antara hadis atau keutamaan surah Al-Ikhlas ini, Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang sahabat atau berkata tentang seorang sahabat bahwa surah Al-Ikhlas ini barang siapa yang mencintainya, barang siapa yang mencintai surah Al-Ikhlas ini, maka Allah akan mencintai orang tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya kira kita juga sudah cinta surah ini. Buktinya ya ini favorit kita. Tapi apakah kita kemudian cinta kepada surah ini sama seperti halnya sahabat-sahabat Nabi? Yang saya takut kalau kemudian kita cinta sama surah Al-Ikhlas ini karena dia yang paling pendek, paling mudah dihafal. Kita dengarkan bagaimana kisah seorang sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi pernah mengutus sekelompok sahabat dalam misi militer. Lalu kemudian sahabat ini dalam safarnya, karena kan sunnah Nabi kalau kita safar harus menunjuk satu pemimpin, Amir as-Safar. Salah satu sunnah yang mungkin sering ditinggalkan oleh sebagian di antara kita, kalau melakukan perjalanan, melakukan safar bertiga atau lebih, tidak memilih siapa yang menjadi pemimpin safar mereka. Nah, kalau sudah tidak ada pemimpin safar, nanti di tengah jalan bakal ribet itu. Setiap orang punya keputusannya masing-masing, sampai kemudian tak jarang kemudian perjalanan safar yang tadinya diniatkan menjadi healing, hiburan, untuk kemudian jalan-jalan, malah tak jarang kemudian memunculkan perpecahan di antara orang yang melakukan safar. Kenapa? Karena mereka tidak memilih siapa yang menjadi ketua pemimpin safar. Nabi mengajarkan kepada kita, tidaklah 3 orang keluar dalam perjalanan kecuali sudah menunjuk salah satu di antara mereka amir, bisa menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, jadi Nabi mengutus seorang sahabat, hadis riwayat Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dalam misi militer. Sampai kemudian mereka memilih salah satu di antara mereka yang untuk menjadi amir, pemimpin dalam safar mereka, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Dan amir safar inilah yang akan mengimami mereka dalam salat-salatnya. Nah, ketika dalam misi ini, mereka sudah keluar, melakukan tugas dari baginda Nabi SAW. Lalu mereka mulai salat. Nah, setiap mereka salat, mereka menunjuk amir mereka, salah satu di antara mereka yang paling banyak hafalannya untuk mengimami mereka. Anehnya adalah, setiap selesai membaca Al-Fatihah, Qul walau ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
sahabat ini, surah berikutnya akan dibaca adalah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salat maghrib seperti itu bacaannya, salat isya seperti itu, salat subuh seperti itu. Sampai kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwa salah seorang di antara sahabat lain kemudian menegurnya, tidakkah Anda membaca surah yang lain? Surah yang lain kan banyak dalam Quran. Masa iya surah Al-Ikhlas terus yang dibaca? Orang ini menjawab, ya sudah, ini cara saya. Kalau kalian melihat ini pas, silahkan kita lanjutkan, saya imami kalian. Tapi kalau kalian tidak setuju dengan cara saya mengimami kalian, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, berarti boleh sah Ustaz, ya sah-sah saja. Sah saja selama baca Fatihah. Salat itu kan selama dia baca Fatihah, maka salatnya sudah sah. Kalau dia tambah satu surah berarti dia menyempurnakan salatnya, rukun sunnah-sunnahnya. Kalau dia tidak membaca satu surah atau mengulangi surah yang sama, maka jawabannya salatnya sah. Salatnya sah. Nah, kata sahabat ini, kalau kalian tidak setuju, silahkan cari pengganti dan saya akan ikut menjadi makmum seperti kalian. Karena tidak ada yang punya hafalan lebih baik dari beliau dalam safar itu, akhirnya ya sudah, mereka bersabar. Sampai ketika mereka pulang ke Madinah, syakau. Mereka mengadukan ini kepada Nabi. Menceritakan kepada Nabi tentang perihal sahabatnya. Apa kata Nabi SAW? Saluhu li ayyi syai'in yasna. Tanyakan kepada sahabatku, orang tersebut, apa tujuannya? Untuk apa dia baca surah? Untuk apa dia melakukan seperti itu? Kenapa? Apa rahasianya? Apa alasannya dia membaca Al-Ikhlas rakaat pertama dan kedua? Ketika ditanyakan tentang hal itu, apa jawabannya? Li'anna fiha sifatur rahman. Kenapa aku baca surah Al-Ikhlas? Ini sebabnya. Jemaah rahmat Allah. Kenapa saya baca surah Al-Ikhlas? Karena di dalamnya ada sifat-sifat Ar-Rahman. Ada sifat-sifat Allah yang Maha Penyayang. Wa uhibbu an aqra'aha. Dan aku amat sangat senang membaca surah Al-Ikhlas karena di dalamnya sifat-sifat Allah tadi itu. Ada sifat-sifat, ada kandungan sifat-sifat Allah di dalamnya. Akhirnya sahabat menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, alasannya seperti itu. Karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah, Maha Rahman, dan dia suka baca itu. Apa jawaban Nabi? Allahu Akbar. Setelah ini, kalau yang sebelumnya suka baca surah Al-Ikhlas karena pendeknya, kalau yang membaca surah Al-Ikhlas ini karena mudahnya dihafal, mudah-mudahan setelah ini motivasi kita juga sudah berubah seperti sahabat. Karena kita merasakan kedekatan kita dengan Allah. Ketika kita mendengarkan, membaca, menyebutkan sifat-sifat Allah yang Maha Rahman yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas ini. Kata Nabi SAW, hubbuhu iya adkhalahul jannah. Allah. Jadi kata Nabi SAW tentang katakan kepadanya bahwa Allah telah mencintainya karena ia telah cinta kepada surah Al-Ikhlas. Allahu Akbar. Ada riwayat lain mengatakan bahwa hubbuka iya adkhalakal jannah. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang rajin baca surah Al-Ikhlas, senang baca surah Al-Ikhlas, hampir setiap salatnya baca surah Al-Ikhlas, saking cintanya dia kepada surah Al-Ikhlas. Maka Nabi berkata kepadanya, hubbuka iya, wahai sahabat, kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas adkhalakal jannah. Itu yang akan menjadi sebab Allah akan masukkan engkau ke dalam surga. Allahu Akbar. Ini baru satu keutamaan surah Al-Ikhlas. Mencintai surah Al-Ikhlas adalah sebab turunnya cinta Allah, menggapai cinta kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Yang kedua, jemaah yang terhormat, di antara keutamaan surah Al-Ikhlas, sahabat Mu'adz ibn Anas Al-Juhani. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Nabi Mu'adz ibn Anas Al-Juhani.
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan ini bisa jadi amalan. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 marratin hatta yakhtimaha. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali sampai dia hatamkan. Allahu Akbar. Nanti insya Allah sebelum kita tutup majelis ini kita amalkan salah satu anjuran Nabi SAW. Sebelum kita tutup majelis kita hari ini, insya Allah kita juga akan membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Dan insya Allah tidak lama. Beda kalau Al-Baqarah 10 kali. Al-Baqarah 10 kali lumayan. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1. Dan itu 10 kali. Kata Nabi, man qara'a surat Al-Ikhlas 10 marratin hatta yakhtimaha. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali sampai dia hatamkan surah Al-Ikhlas. Ingin tahu apa keutamaannya? Allahu Akbar. Banallahu lahu qasran fil jannah. Kata Nabi, Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Ya Rabb. Siapa yang tidak ingin istana di surga? Siapa yang tidak ingin dibangunkan rumah di surga? Salah satu doanya Asiyah binti Muzahim di tengah siksaan suaminya, di tengah siksaan manusia yang paling durhaka, Fir'aun, ketika ia mengikat kedua tangan Asiyah dan mengikat kedua kakinya, bahkan sebelumnya menyeretnya di kota Mesir, tidak memberinya makan dan minum sampai ia mau kembali menyembah Fir'aun. Lalu kemudian dia tegas mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan yang disembah oleh Musa dan Harun. Allahu Akbar. Sampai kemudian jemaah rahmat Allah, Allah abadikan salah satu doa dari wanita mulia ini. Rabbi, Tuhanku, ujian ini, sakit ini tidak akan terasa selama ibnili indaka baitan fil jannah. Kalau engkau sudah membangunkan bagiku satu rumah di surga. Allahu Akbar. Rabbi kalau ada jamaah yang ingin menghafal doa ini, banyak insya Allah di Google. Atau kalau tidak, surah At-Tahrim ayat 11. Rabbi, wahai Tuhan, ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagiku di sisimu istana di surga. Allah. Wa najjini min Fir'aun. Selamatkan aku dari Fir'aun. Akan ketika Fir'aun melihat bahwa dia sudah tidak punya cara lagi memurtadkan, melemahkan, memalingkan iman seorang wanita Asiyah binti Muzahim, ia memerintahkan untuk melemparkan batu dari tempat yang tinggi untuk menghancurkan fisik badan Asiyah binti Muzahim yang sudah lemah terikat. Ketika kemudian pasukan Firaun ini siap melemparkan batu, dan ketika batu itu dilemparkan, Allahu Akbar, sebelum batu itu menghujam tubuh Asiyah binti Muzahim, Allah perlihatkan rumahnya di surga. Ya Rabb, yang selama ini dimintanya. Menjelang kematian, Allah perlihatkan rumahnya di surga. Dan ketika ia melihat rumah di surga, telah dijawab, doanya dijawab oleh, saat itulah dia tersenyum. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dicabut nyawanya. Setelah nyawa tercabut, terhantam tubuh fisik ini dengan batu Fir'aun. Sakit atau tidak? Demi Allah, sedikit pun tidak sakit. Bahkan inilah kematian yang paling indah. Nah, kita kan tidak seperti Asiyah binti Muzahim. Ujian kita tidak ada apa-apanya. Ibadah kita juga tidak ada apa-apanya dibanding Asiyah binti Muzahim. Nah, Allahu Akbar. Lakal hamdu ya Rabb. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kecintaan Nabi kepada kita, Nabi mengajarkan kita satu amalan. Kalau kita mengamalkan amalan ini, Allah akan bangunkan bagimu istana di surga. Ya, bukan cuma rumah, istana di surga. Lafaz hadisnya seperti itu. Banallahu lahu qasran. Qasran itu rumah. Mohon maaf, istana. Ustaz, gimana bentuknya rumah kita di surga kalau Allah bangunkan kita rumah? Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, al-jannatu ma bina'uha. Surga itu seperti apa bangunannya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini pentingnya kita tadabbur, ini pentingnya kita baca Quran, ini pentingnya kita mendengarkan hadis-hadis Nabi.
Ya, dunia itu memang menyilaukan mata kita. Dunia itu memang menarik pikiran dan hati kita. Akan tetapi, semakin kita sering membaca Quran, semakin kita sering tadabbur, insya Allah, Allah akan rendahkan dunia itu di hadapan mata kita. Mudah-mudahan insya Allah, Allah tidak jadikan dunia sebagai tujuan terbesar hidup kita. Seberapa banyak yang kau miliki dari dunia, demi Allah kau akan tinggalkan. Dan engkau tidak akan membawa pergi dari dunia ini kecuali selembar kain putih dan amalan-amalan yang sudah engkau lakukan di dunia selama Allah berikan hidup kepada kita semua. Nabi pernah ditanya, Al-jannatu mabina. Ya Rasul, seperti apa bangunan rumah kita di surga? Nabi menjawab, labinatun min zahabin wa fiddah. Rumah istanamu di surga, batu batanya terbuat dari emas dan perak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita lanjut. Barang siapa membaca surah ini berapa kali? 10 kali. Sampai ia hatamkan. Allah bangunkan baginya istana di surga. Ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan setiap kita sudah punya rumah di surga. Jangan sampai kita habiskan energi tenaga kita membangun istana di dunia, lupa membangun istana di akhirat. Istana di dunia akan kita tinggalkan. Kalau suaminya masih muda, ya mbak-mbak yang ibu-ibu yang berlelah mencari uang, setelah meninggal bisa jadi suaminya menikah lagi dengan lebih muda. Atau kemudian istrinya masih muda, lalu setelah dia meninggal, bisa jadi kemudian istrinya menikah lagi, rumah yang telah dia bangun sampai lupa sholatnya, lupa baca Quran, tidak ada waktu untuk mengkaji Al-Quran, tidak ada waktu untuk mentadabbur Quran. Akhirnya menikmati adalah suami baru dari istrinya. Maka Allah Akbar, mudah-mudahan umur yang singkat yang Allah berikan ini, lam yalbathu fiha illa asyiyatan aw duhaha. Kita tidak tinggal di dunia ini kecuali hanya seperti waktu duha dalam satu hari, hanya beberapa jam. Kita tidak tinggal di dunia ini kecuali seperti waktu asyi, antara ba'da zuhur sebelum sampai maghrib, juga hanya beberapa jam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tidak lalai dari apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan umur singkat kita ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berbekal dengan sebaik-baiknya bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, Allah akan bangunkan istana baginya di surga. Mendengarkan hadis ini, mendengarkan ucapan Nabi ini, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang saat itu hadir di tempat itu, di majelis itu, mendengarkan Nabi mengatakan barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sampai selesai 10 kali, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Umar faham bahwa ini bukan hal susah, bukan hal yang berat. Bukan hal yang membutuhkan waktu yang lama. Maka saat itulah Umar mengatakan, idzan astaghfiru ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, bagaimana kalau saya baca lebih dari 10? Ya kan kalau 10 kali berarti satu istana. Kalau 20 kali, 2 istana. Ini yang terbesit di benak Umar. Maka ia bertanya, idzan astaghfiru ya Rasul. Bagaimana kalau saya perbanyak membaca Al-Ikhlas 20 kali 30? Apa kata Nabi? Ya Umar, Allahu aktsar wa atyab. Wahai Umar, Allah lebih kaya. Apa yang Allah miliki jauh lebih banyak dan jauh lebih baik dari apa yang engkau bayangkan. Ya Rabb. 2, 3. Di antara keutamaan surah Al-Ikhlas, Allah, ibu-ibu, kandungan surah Al-Ikhlas. Jadi ini bukan ungkapan ulama, ini adalah hadis Nabi. Bahwa ternyata surah Al-Ikhlas itu kandungannya sama dengan sepertiga Quran. Al-Ikhlas itu kandungannya sama dengan 10 juz Al-Quran. Walau kemudian ini dijelaskan oleh ulama kita, bahwa ternyata garis Quran itu kan secara garis besar seperti tadi yang sudah saya sampaikan, terbagi menjadi 3.
10 juz Quran ini, 10 juz Quran kedua itu berbicara tentang kisah berita umat-umat terdahulu, dan ketiga 10 juz Quran yang ketiga, sepertiga Quran yang ketiga itu berbicara tentang ahkam, hukum-hukum yang Allah turunkan kepada umat manusia. Nah, surah Al-Ikhlas ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kandungannya sama, ta'dil, sama dengan sepertiga Quran atau 10 juz Quran. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya, dalam sahihnya dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjidnya di Madinah. Allahumma rzuqna ziyarata masjidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita setelah haji, insya Allah bisa berziarah ke Baitullah. Dan saya ingin ingatkan kepada jamaah, saat ini kita sudah masuk di hari kedua bulan Dzulhijjah. Nah, kalau di Mekah ini sudah hari ketiga, mudah-mudahan insya Allah kita mampu memperbanyak amal soleh ketaatan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang kata Nabi sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah dilakukan seorang hamba adalah amalan yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dari rumahnya ke masjid, karena kan dulu kamarnya Ibunda Aisyah itu dindingnya sama, satu dinding dengan masjid. Bagi jamaah yang pernah umroh atau haji, kuburan Nabi yang sekarang itu adalah rumah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ummi wa ummukum, ummul mukminin radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan sahabatnya untuk menyuruh sahabatnya untuk berkumpul dan bersiap-siap. Apa kata Nabi? Usyudu alaikum thulutsal Quran. Karena malam ini salat Isya, aku akan membacakan 10 juz, sepertiga Quran kepada kalian. Sampai disebutkan dalam riwayat fahasyada man hasyad. Ya, walaupun sahabat generasi terbaik, tapi namanya 10 juz ini bukan bacaan pendek. Kalau kita udah menghilang tuh kalau dengar Imam Tarwinya baca jangankan 10 juz, 5 juz ya. Nabi SAW mengatakan uhsyud, siap-siap berkumpul oleh sahabat. Fa inni sa'aqra alaikum thulutsal Quran. Malam ini aku akan baca mengimami kalian sepertiga Quran, artinya 10 juz. Mendengarkan itu, sahabat saling memandang, lalu kemudian Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, fahasyada man hasyad. Sebagian sahabat mulai menyiapkan dirinya. Wah, ini 10 juz kita. Ya, betul diimami oleh Nabi, tapi ini 10 juz. Yang pernah saya rasakan itu 3 juz. Itu pun sudah lumayan lama. Ada sahabat yang pernah sholat di belakang Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah sholat di belakang Nabi. Saking panjangnya sholat Nabi, sampai kemudian Abdullah bin Abbas berniat untuk duduk. Sampai fahamam tu fi nafsi su'an, sampai terbesit sesuatu yang buruk dalam diri saya. Ditanya apa yang terbesit dalam benakmu saat itu, wahai Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, terbesit di benakku, aku duduk sementara Nabi lanjut sholat. Saking lamanya sholat Nabi. Ada sahabat yang sholat di belakang Nabi, ada yang mengatakan Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Nabi SAW setelah membaca Fatihah, membaca Al-Baqarah. Dalam diri sahabat ini, kayaknya akan rukuk nih setelah 100 ayat. Ternyata setelah 100 ayat, Nabi tidak rukuk. Berarti bakal kelar nih. Mungkin Nabi akan rukuk setelah baca surat Al-Baqarah. Ternyata selesai Nabi membaca surat Al-Baqarah, Nabi tidak rukuk. Akan tetapi melanjutkan membaca surat An-Nisa. Allahu Akbar. Berharap Nabi rukuk di surah An-Nisa, ternyata tidak. Nabi kembali membaca surah Al Imran. Jadi Al-Baqarah, Al Imran, An-Nisa itu kurang lebih ya sekitar 5 juz, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini di hadis ini ketika Nabi menyuruh sahabatnya siap-siap, uhsyudu fa inni sa'aqra alaikum thulutsal Quran, malam ini aku akan mengimami kalian sepertiga Quran. Abu Hurairah mengatakan, fahasyada man hasyad, sebagian di antara kami sudah siap-siap. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, kharaja Nabiullah, Nabi kemudian keluar dari rumahnya lalu kemudian mengimami kami. Anehnya adalah
bukannya membaca surah yang panjang. Setelah Al-Fatihah tiba-tiba Nabi membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya. Kebayang dong bagaimana sahabat yang tadinya sudah siap-siap untuk waktu yang lama, tiba-tiba Nabi baca Ikhlas. Seperti biasa Nabi kan kalau habis sholat, Nabi akan kembali ke rumahnya. Sholat sunnah Nabi itu semuanya dilakukan di rumah. Jadi sholat sunnahnya Nabi, dan memang afdolnya begitu. Diingatkan pasangannya, nah itu di masjid. Tidak salah, akan tetapi afdolnya, sebaiknya. Sholat sunnah laki-laki juga sebagiannya dilakukan di rumah. Nabi itu sholat sunnahnya sebagian, kebanyakannya, hampir semuanya itu dilakukan di rumah. Memang kenapa Ustaz? Kenapa sholat sunnah harus di rumah? Umar ibn Khattab pernah menyebutkan hikmah kenapa sholat sunnah itu sebaiknya dilakukan di rumah. Terangi cahaya rumah kalian dengan sholat. Sholat itu kan cahaya. Semakin kita sering sholat di rumah kita, ingat laki-laki sholat sunnah maksudnya, bukan sholat wajib. Laki-laki soleh itu sholat wajibnya, sholat fardunya di masjid. Laki-laki soleha ya di rumah. Jemaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman azallahu ayyakum ajmain. Hikmah kenapa kemudian sholat sunnah itu sebaiknya dilakukan di rumah, kata Umar Khattab, nawwiru buyutakum bis shalah, agar kita juga tak lupa menerangi rumah kita dengan sholat. Nah, kembali kepada kisah sahabat Abu Hurairah. Nabi masuk ke rumahnya, ramailah sahabat Nabi yang tadinya sudah mempersiapkan diri mereka akan diimami Nabi, akan sholat 10 juz di belakang Nabi. Ternyata Nabi cuma baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ribut para sahabat, ya. Sahabat kemudian mulai berbicara. Ketika sahabat ini mulai ribut, maka Nabi kemudian kembali keluar dari rumahnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqal inni qultu lakum sa'aqra'u alaikum thulutsal Qur'an. Ya. Tadi aku telah mengatakan kepada kalian, aku akan membaca sepertiga Quran. Ala innaha ta'dilu thulutsal Quran. Ketahuilah oleh sahabat, surah Al-Ikhlas yang barusan saya baca kepada kalian, yang 4 ayat itu yang mudah dihafal itu, ala innaha ta'dilu thulutsal Quran. Kandungannya sama dengan sepertiga Quran. Artinya, kalau kita mengamalkan surah Al-Ikhlas, Allahumma amin, mudah-mudahan Allah mudahkan kita, itu berarti ibu-ibu yang rahmat Allah, kita sudah mengamalkan sepertiga Quran. Kalau kita memahami surah Al-Ikhlas dengan benar, dengan baik, itu berarti kita sudah memahami 10 juz Quran. Allahu Akbar. Sebagaimana kalau kita sudah memahami surah Al-Fatihah, insya Allah dengan benar, dengan baik, berarti secara garis besar, ingat, secara garis besar kita juga sudah paham Al-Quran, karena intisari dari Quran itu 114 surah, 30 juz itu ada dalam surah Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab. Tapi itu baru secara garis besar. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi motivasi bagi kita untuk memperhatikan surah Al-Ikhlas ini. Bukan hanya kemudian membacanya, tapi juga mentadaburinya. Tak hanya mentadaburinya, tetapi mudah-mudahan insya Allah surah Al-Ikhlas ini kembali menjadi pemuat tauhid dalam diri kita. Kita masuk pada tadabbur ayat pertama. Hari ini mungkin insya Allah kita akan cukupkan ayat pertama saya dari surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Tuhanku, Rabbi yang aku sembah, huwallah, dia Allah, Al-Ahad, yang Maha Esa, yang tidak ada duanya. Huwallahu ahad, Tuhan aku sembah, dia yang Maha Esa, yang tunggal. Bukan 2, bukan 3. Ada satu riwayat tentang surah Al-Ikhlas ini, jemaah dirahmati Allah. Bagaimana kemudian ada sahabat yang didengar oleh Nabi SAW berdoa dengan membaca surah Al-Ikhlas. Bukan membaca surah Al-Ikhlas, menggunakan kalimat-kalimat dalam surah Al-Ikhlas dalam doanya. Kalau ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani ingin mengamalkan doa ini,
Nanti insya Allah kita akan kirimkan ke Mbak Ari dan nanti insya Allah Mbak Ari kirimkan kepada jemaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, tiba-tiba Nabi mendengarkan seorang sahabat membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku meminta, aku memohon kepadamu, bi annaka antallahul ahad, bi annaka antallahul ahad, bahwasanya engkau adalah Tuhan yang Maha Esa, engkau adalah Tuhan yang Maha Esa, as-samad, al-ahadus samad, yang Maha Esa, tempat bergantung seluruh makhluk, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, engkau juga adalah Tuhan yang tidak pernah beranak dan juga tidak pernah diperanakkan, bahkan tidak ada Tuhan yang menandingimu, wahai Tuhanku satupun. Mendengarkan Nabi ketika mendengarkan ada sahabat doanya seperti ini, doanya adalah kandungan surah Al-Ikhlas. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku memohon, meminta kepada bi annaka antallahul ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, sa'alallah bismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Kata Nabi, sungguh orang ini telah berdoa meminta kepada Allah dengan menyebut ismuhul a'zam. Apa itu ismuhul a'zam? Menyebut nama Allah yang paling tinggi. Ismullahil a'zam. Yang tidaklah seseorang menyebut nama Allah tersebut yang maha tinggi tersebut kecuali kalau dia meminta Allah pasti memberi, dan kalau dia berdoa Allah pasti menjawab doa-doanya. Nah, kalau sudah hafal alhamdulillah. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku memohon meminta kepadamu bi annaka antallahul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Tuhan yang aku sembah. Wahai orang-orang Quraisy, ketika mereka menanyakan kepada Nabi, siapa keturunannya? Apa nasab Tuhan? Seperti apa Tuhan? Katakan wahai Muhammad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Ikhwah fillah rahmatullah, jamaah rahmatullah. Ayat pertama ini, tadi saya katakan bahwa ayat pertama sampai ayat terakhir surah Al-Ikhlas ini semuanya tentang tauhid. Adalah penjelasan tentang rukun la ilaha illallah. Jadi kalau ingin memahami kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah itu terbagi menjadi dua sisi, dua bagian. La ilaha nafiyun, menafikan semua ilah, semua sembahan selain Allah. Yang kedua, bagian kedua dari kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah illallah, isbat, menetapkan bahwa yang berhak disembahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum selanjutnya, rukun la ilaha illallah ada dua. La ilaha ini nafi, menafikan semua Tuhan, semua sesembahan yang disembah selain Allah. Yang kedua, rukun kedua tauhid, kalimat tauhid adalah illallah isbat. Nah, siapapun yang ingin memahami kalimat tauhid la ilaha illallah, ini dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas. Dan supaya lebih memahami kalimat tauhid la ilaha illallah, kata ulama, ada dua surah di dalam Quran ini menjadi penjelasan rinci dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, yang kedua adalah qul ya ayyuhal kafirun. Ayat pertama ini qul huwallahu ahad, ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan risalah, misi dari katakan oleh Muhammad huwallahu ahad.
Tuhan yang saya sembah itu adalah Dia yang Maha Esa. Dan tidak ada nabi, ada rasul dari 112 nabi, 300 lebih nabi yang diutus oleh Allah kecuali Allahu Akbar. Semua nabi, semua rasul tersebut diperintahkan Allah untuk menyampaikan bahwa Tuhan yang berhak disembah itu cuma satu. Jadi perintah Allah untuk mengatakan Tuhan yang berhak disembah hanya Allah yang Maha Esa, itu bukan cuma perintah Allah kepada Nabi, tapi semua Nabi, semua Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah perintahkan kepada mereka, mengatakan kepada siapapun, mengatakan kepada anak mereka, mengatakan kepada orang-orang di sekitar mereka, mengatakan kepada orang-orang yang mendustakan para Nabi dan Rasul bahwa Tuhan yang berhak disembah itu hanya Dia, Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa, yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada sekutunya di langit maupun di bumi. Ayat 25, Allah menegaskan surah 21 Al-Anbiya ayat 25. Allah menegaskan bahwa tidak ada nabi, tidak ada rasul kecuali Allah perintahkan kepada mereka, Allah wahyukan kepada mereka untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Wa ma arsalna min qablika, dan kami tidak mengutus kepada rasul sebelum wahai Muhammad satupun rasul min rasulin illa nuhiya ilaih, kecuali kami telah wahyukan kepada mereka semua para nabi dan rasul tersebut annahu la ilaha, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah olehmu sekalian kan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Selain penegasan tentang tauhid, tentang la ilaha illallah, bahwa tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kecuali menyeru kepada tauhid, menegaskan kepada umat manusia bahwa Tuhan yang berhak disembah adalah Qul huwallahu ahad, Dia Allah, Dia Tuhan yang Maha Esa. Ayat pertama surah Al-Ikhlas ini, jemaah yang dirahmati Allah, Qul huwallahu ahad, ini juga menjadi bantahan terhadap rusaknya, batilnya konsep ketuhanan manusia pada saat Nabi diutus. Ayat pertama ini, Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah yang Maha Esa. Ini bantahan terhadap orang-orang musyrik Makkah yang menyembah ratusan, bukan cuma puluhan, ratusan berhala selain Allah. Jangan dikira bahwa orang Quraisy tidak menyembah Allah. Mereka juga menyembah Allah. Akan tetapi, selain mereka menyembah Allah, orang Quraisy itu juga menyembah berhala selain Allah. Yang jadi masalah, mereka menyembah berhala. Bahkan, di antara bentuk kedurhakaan mereka, terkadang mereka memuliakan, mengagungkan berhala, lebih takut kepada berhala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Arhamar Rahim. Maka ayat pertama surah Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad, selain menegaskan tentang tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada nabi dan rasul diutus kecuali menegaskan Qul huwallahu ahad kepada umat manusia. Yang kedua, ini bantahan terhadap konsep ketuhanan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Bagaimana mereka menyembah ratusan Tuhan, berhala selain Allah. Bahkan disebutkan sebelum Nabi diutus di Mekah, ada 300 lebih berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik Mekah. Bahkan mereka bisa ganti-ganti Tuhan setiap hari. Sebagaimana ini juga bantahan terhadap apa yang dikatakan oleh orang Nasrani, bahwa Tuhan itu bukan cuma satu. Orang-orang Nasrani itu kan mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3. Maka ayat pertama ini dalam surah Al-Ikhlas, ketika Allah turunkan surah ini, ketika orang-orang kafir Quraisy itu menanyakan seperti apa Tuhan yang engkau sembah, lalu Allah turunkan firman-Nya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad bahwa Tuhan yang aku sembah tidak seperti Tuhan-Tuhan kalian. Yang aku sembah adalah Dia yang Maha Esa, sementara Tuhan yang kalian sembah ada ratusan Allah yang kalian sembah selain Allah. Sebagaimana bantahan jamaah rahmat Allah terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-5,
Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 73 Allah menegaskan, laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafir siapapun yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa, bahwa Tuhan itu ada tiga. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia Tuhan yang satu. Wa illam yantahu, kalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan, amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Kalau mereka tidak berhenti mengatakan bahwa Tuhan yang disembah itu ada tiga, kalau mereka tidak berhenti, apa ancaman Allah? La yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim, akan Allah timpakan azab yang pedih terhadap orang-orang kafir di antara mereka. Mengingat waktu yang sangat terbatas, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah, kita cukupkan sampai ayat pertama. Salah satu tadabbur penting dari ayat pertama ini, ayat ini jemaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, mengajarkan kita kepada sebagai seorang muslim umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa tegas, bangga, menegaskan kepada siapapun yang kita temui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Dia Allah yang Maha Esa. Tidak ada seorang muslim menyebut nama Tuhannya, bangga menyebut nama Allah di hadapan manusia, kecuali saat itu Allah juga bangga menyebut namanya di hadapan malaikat-malaikatnya. Bukankah dalam hadis qudsi Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah, barang siapa yang menyebut namaku dalam kesendiriannya, aku akan menyebut namanya dalam kesendirianku. Barang siapa yang menyebut namaku di depan halayak banyak, maka aku pun akan menyebut namanya di depan halayak yang banyak. Amalan sebagai bentuk amalan dari ayat pertama surah Al-Ikhlas ini, seorang muslim yang sudah tadabbur surah Al-Ikhlas harus bangga mengatakan bahwa Tuhan yang disembah adalah huwallahu ahad. Seperti Nabi yang bangga mengatakan itu di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Seorang muslim tidak boleh malu mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah yang Maha Esa. Quran surah Fussilat ayat 30. Coba baca. Quran surah Fussilat ayat 30. Apa yang Allah janjikan kepada siapapun yang senantiasa bangga mengatakan Rabbi Allah, bahwa Tuhan kami adalah Allah yang Maha Esa. Di surah Al-Fussilat ayat 30, di situ Allah jelaskan keutamaan orang-orang yang senantiasa bangga mengatakan bahwa Tuhannya Dia yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur kedua dari ayat ini, pengamalan dari ayat ini jemaah rahmatullah, ayat pertama ini. Ayat ini juga mengingatkan kita, mengajarkan kita, memberikan pelajaran hidayah, petunjuk kepada kita untuk mengatakan, menyampaikan risalah para nabi dan rasul ini kepada orang-orang terdekat kita. Bukan hanya ketika ketemu orang Nasrani atau yang muslim kita katakan, kita sebutkan, kita sampaikan ayat ini. Tapi ini juga isyarat pelajaran agar kita juga menyampaikan risalah, pesan para nabi dan rasul ini kepada orang-orang terdekat kita. Qul, katakan kepada istrimu, huwallahu ahad, bahwa Tuhan yang harus kita sembah sampai kita wafat adalah Dia yang Maha Esa. Katakan kepada anakmu, qul, wahai anakku, huwallahu ahad, yang harus kita sembah bahkan setelah bapak meninggal, jangan pernah menyembah kecuali Dia yang Maha Esa. Ini yang harus kita sampaikan kepada cucu-cucu kita. Qul, katakan, huwallahu ahad, nah, wahai cucuku, yang berhak disembah dan tidak boleh kita berpaling darinya adalah Dia yang Maha Esa. Ini yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita ketemui. Qul huwallahu ahad, bahwa yang berhak disembah satu-satunya adalah Dia yang Maha Esa. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah singkat ini bermanfaat, dan seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita tutup tadabbur surah Al-Ikhlas bagian pertama hari ini, baru sampai pertama. Hari ini kita akan insya Allah sama-sama membangun istana di surga. Allahu Akbar. Saya mengajak kepada jamaah mengaktifkan mikrofon dan sama-sama kita baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Mbak Ari, mohon bantuannya, dibukakan akses kepada seluruh jamaah. Ya, silakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Dan saya mengajak siapapun yang mau bangun surga, bangun istana di surga, sebagaimana janji Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu berbicara bukan karena hawa nafsu, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita baca surah Ikhlas 10 kali.
Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam Alam yakul lahu kufuwan ahad. Qul Allahu huwallahu ahad. Allahus samad, Allahu samad. lam Lam yulad yalid wa lam yulad. ahad. Qul Allahu huwallahu ahad, Allahus Allahu samad, ahad. yalid wa lam Allahu samad. Yalid wa lam يكن له yulad. كفوا Lam أحد. yakul بسم الله الرحمن lahu الرحيم. ahad. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد Yalid ولم wa lam يكن yulad. له Wa lam كفوا yakul أحد. lahu بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، Wallahu الله ahad, الصمد، Allahu لم يلد samad, ولم lam يولد yalid wa lam yulad wa lam yakul أحد. بسم lahu الله الرحمن Allahu ahad, قل هو الله Allahu أحد، الله الصمد، yalid wa lam يلد yulad wa lam ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله Allah ahad, الصمد، Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul بسم الله lahu الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، Qul الله huwallahu ahad, الصمد، Allahu samad, ولد lam yalid ولد wa ولد. lam الله yulad الرحمن wa lam yakul الرحيم. الله Qul أحد، huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد، Qul الله huwallahu ahad, لم يلد Allahu ولم samad, يولد lam yalid wa له lam كفوا yulad أحد. wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, mudah-mudahan insya Allah jawaban terbatas setelah kita selesai 10 kali baca surah Al-Ikhlas, saat ini pun Allah telah bangunkan bagi setiap kita istana di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Jadi, Alamin. Masya Allah, setelah ini sudah boleh diklaim, insya Allah saya sudah punya istana di surga. Ya. Tidak boleh ujub, tidak boleh menyombongkan diri. Tahaddusan bin ni'mah, boleh tahaddus bin ni'mah agar memotivasi yang lain. Silakan, saya kembalikan kepada host kita Mbak Ari. Silakan Mbak Ari. Pak Ustadz biasanya baca surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis Pak Ustadz. Masya Allah, saking lupa sudah punya istana di surga, lupa saya. Masya Allah, inilah dunia. Baru punya satu istana udah lupa. Ya, kita baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Asr, lalu kita tutup doa dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya, ibu-ibu? Kalau tidak ada, mungkin saya bertanya Pak Ustadz ya. Silakan Mbak Ari. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari ibu-ibu yang lain. Tadi yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali itu memang harus berturut ya Pak Ustadz. Artinya Betul. Ya harus berturut dan itu sebaiknya dibacanya pada pagi hari atau ada waktu khusus gitu Pak Nah, Ustadz. kalau Masya Allah. Satu, hadisnya menjelaskan bahwa dia dibaca harus sampai selesai. Hatta yakhtimaha, sampai selesai. 10 kali. Waktunya bebas. Kapanpun, 24 jam. Kapanpun, mau pagi, mau sore, mau tengah malam, mau siang, ini bebas.
Ini bebas. Jadi tidak ditentukan waktunya. Yang ditentukan cuma jumlahnya. Harus 10 kali sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Ya. kira-kira Mbak Ari. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk tadi yang surat pilihan pada saat melakukan sholat, tadi yang lebih banyak disunahkan oleh Rasul itu, Rasul lebih banyak berbicara untuk sholat sunnah ya Pak Ustadz ya. Artinya Betul. sholat sunnah tadi ya, qobliyah subuh, qobliyah maghrib atau tahajud itu kan sunnah Rasul. Rakaat Betul. pertama selalu al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Kalau lebih dari 2 rakaat mungkin bisa disambung oleh surat al-Baqarah yang lain-lain gitu ya. Betul, Nah, tapi betul. sholat wajib kita bebas ya Pak Ustadz ya, tidak Salat ada. wajib bebas. Salat wajib bebas. Betul sekali. Oke, artinya kalau untuk anak-anak saya kan sholat wajibnya tuh ya trikul lagi, trikul lagi. Tapi ingat, sahabat tadi itu trikul. Itu salat wajib. Yang sahabat tadi itu salat wajib. Yang dia itu setiap rakaatnya baca trikul, baca qul huwallahu ahad. Sampai kemudian ditanya oleh Nabi, kenapa melakukan itu? Inni uhibbuha. Aku senang, aku cinta surah ini. Karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah yang Maha Rahman. Kata Nabi, Allah telah mencintaimu karena itu. Di riwayat lain, Nabi mengatakan, kecintaanmu kepada surah ini yang akan memasukkanmu ke dalam surga. Nah, kewajiban kita, jadi nggak usah dilarang anak kita kemudian baca trikul. Yang jadi permasalahan kalau kemudian anak kita memilih surah itu karena ingin cepat selesai, bukan karena kandungan maknanya. Nah, ini perlu kita juga duduk-duduk sekali-kali pas lagi makan, lagi dengan keluarga, bahas satu surah yang sudah kita bahas di sini. Tahu nggak ya? Al-Ikhlas itu ternyata begini loh. Nah, jadi kalau mau baca surah Al-Ikhlas boleh. Ini ternyata bagus sekali, tapi niatnya apa dulu? Bukan niat untuk cepat selesai, bukan niat supaya karena ini yang paling mudah. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Silakan, Bari. ya, terima kasih Pak Ustadz. Atau tadi yang Pak Ustadz bilang ya, sebenarnya untuk kalau dari isi atau kandungannya surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu kedua surat itu yang betul-betul sebagai perlindungan ya Pak Ustadz, karena memang di Betul. situ awalnya kita minta perlindungan kepada Allah gitu ya. Kalau Ya. Al-Ikhlas kan lebih kepada tauhid tadi ya. Ya. Tapi ya, Tapi jangan lupa. tapi di buku-buku yang zikir pagi dan petang itu kan kita memang membacanya nggak cuma 2 Al-Falaq dan An-Nas ya untuk Betul. perlindungan, tapi 3 ya Pak Ustadz ya. Jadi Betul. memang itu 3 kesatuan itu Ya. menjadi surat yang untuk pelindung kita ya Pak Ustadz ya. Nah, salah satu munasabahnya, hubungannya, kenapa 3 surah ini dibaca? Kan perlindungan cuma 2 tuh. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada apa hubungan? Al-Ikhlas ini kan cuma tauhid la ilaha. Nah, disitulah intinya. Semakin orang itu menjaga la ilaha illallah dalam dadanya, semakin orang itu menjaga tauhidnya, semakin dahsyat perlindungan Allah kepadanya. Sebaliknya, dia baca perlindungan ini, tapi juga masih percaya perbintangan, masih percaya dengan ramalan-ramalan, garis tangan dan lain-lainnya. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mau diberikan perlindungan terbaik? Jadi perlindungan Allah terbaik itu akan datang kapan? Qul huwallahu ahad. Kalau tauhid itu sudah tertanam dalam diri kita. Itu kenapa kata ulama hikmah 3 surah ini itu disandingkan. Perlindungan dengan tauhid. Karena perlindungan Allah itu sejauh mana kita bertauhid kepada Allah. Nah, orang yang mudah disihir itu yang lagi lalai. Sebagaimana semakin kuat akidah keyakinan kita, semakin sulit penyihir itu untuk menembus kita. Saya pernah nonton beberapa kali, ada penyihir Rusia, pernah ditanya, siapa yang paling susah disihirkan? Ini penyihir wanita. Dan ya, sihir wanita itu lebih kuat daripada sihir laki-laki. Ini sudah kita bahas waktu tadabbur surah Al-Falaq. Dia bilang yang paling susah disihir itu adalah muslim. Yang mendirikan sholatnya, yang melaksanakan sholatnya. Dan tidak ada orang yang menjaga sholatnya kecuali itu bukti adanya akidah, adanya iman, ada tauhid dalam dirinya. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bari, kalau masih ada. Ya. Jika tidak ada, ini mengingat waktu Ya. asar untuk Makassar, Bone dan sekitar sudah masuk menjelang masuk asar. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Memang ini surat Al-Ikhlas unik ya Pak Ustadz, karena dari awal tuh saya cari kok di terjemahannya nggak ada kata-kata ikhlas ya. Dari judulnya kan Al-Ikhlas ya, tapi satu pun nggak ada terjemahannya itu, nggak ada kata-kata ikhlas di situ. Berarti bisa disimpulkan
bisakah kita simpulkan Pak Ustadz kalau sebenarnya intisarinya dari surat Al-Ikhlas ini ya kita secara ikhlas menyembah Allah ya, atau kita secara ikhlas Ya, bertakwa kepada Allah. ya, ya, memang Masya Allah. Keterbatasan waktu membuat kita tidak bisa untuk kemudian detail sampai kepada kalimat-kalimatnya. Kata ikhlas sebenarnya diambil dari kata khalis. Sayangnya kita memang ikhlas itu kadang kita artikan rela, ridho. Saya sudah ikhlas. Gimana? Saya sudah ikhlaskan dia. Tidak apa-apa lah dia diam. Kan lalu kemudian kita manai surah Al-Ikhlas itu dengan kata ikhlas yang ada di benak kita, padahal ikhlas itu berasal dari akar kata khalis yang artinya bening, jernih, murni. Ma'un khalis artinya air yang jernih, air yang bening. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang menjelaskan tentang bagaimana membersihkan, membeningkan, memurnikan tauhid supaya tidak ada sedikit pun kotoran, kesyirikan, kekufuran, khurafat dalamnya. Itu surah Al-Ikhlas. Seperti itu kira-kira. Baik, sekarang udah jelas Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Oke, Masya Allah. Ibu-Ibu, karena belum ada pertanyaan yang masuk sampai dengan saat ini, mungkin saya simpulkan tidak ada pertanyaan dari Ibu-Ibu. Kalau toh ada, mungkin baru terfikir setelah kajian ini berakhir, silahkan japri ke saya untuk saya teruskan kepada Pak Ustadz, dan kita bisa bahas di kajian yang akan datang ya Pak Ustadz ya. Untuk ini kajian masih berlanjut ya, ini baru part 1 ya Pak. Iya, silahkan Mbak Wanda. Enggak, saya mau tanya aja ini sama Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya sebenarnya sudah lama, jadi kalau saya sholat biasa zuhur, asar, itu selain subuh ya. Saya biasa kalau subuh saya berjamaah dengan suami. Tapi kalau sendiri saya selalu ada sunatnya. Selalu saya rakaat pertama saya baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Terus yang rakaat kedua saya baca Al-Falaq sama Anas. Bagaimana itu Pak Ustadz? Ya, Masya Allah. Jadi rakaat pertama Al-Kafirun. Ya. Rakaat kedua Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Oh, Al-Ikhlas. Masya Allah. Ya, dua. Ya. Jadi kalau rakaat kedua Falaq sama Anas. Allahu Akbar. Ini, ya, kalau ini di sholat-sholat sunnah, itu adalah sunnah Nabi. Ya. Kalau ini di sholat-sholat wajib juga tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Boleh. Dan dahsyatnya Masya Allah, dua surah ini seperti yang saya katakan tadi bahwa dua surah ini Al-Kafirun dan Al-Ikhlas adalah penjelasan tentang la ilaha illallah. Dua rukun la ilaha illallah, la ilaha nafi menafikan, isbat menetapkan, illallah ada dalam dua surah ini. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Tapi Masya Allah, kalau kita bisa menghayati, mentadabburi makna dan kandungannya, jauh lebih dahsyat. Mudah-mudahan itu semakin menguatkan, menghujamkan la ilaha illallah dalam dada-dada kita semuanya. Dan itu menjadi sebab Allah wafatkan, Allah matikan kita sementara akhir ucapan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Maaf Pak Ustadz, saya mau tanya, jadi ini tidak apa-apa, boleh ya? Ya, ini sudah berapa tahun, udah bertahun-tahun saya selalu ini kalau untuk sholat sunnah saya baca ini. Jadi saya teruskan aja nggak apa-apa. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Makasih Mbak Wan untuk pertanyaannya. Iya Pak Ustadz, kita tutup dengan doa aja. Karena ini untuk ada beberapa dari jamaah kami di Majelis Taklim Robani ini yang sedang diuji dengan penyakit, salah satunya Ibu Tesi yang kurang sehat juga. Kemudian mungkin ada juga ibu-ibu yang lain selain Majelis Taklim Robani juga yang mungkin sedang diuji dengan penyakit. Mari kita doakan bersama Pak Ustadz supaya diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan total, yang tidak meninggalkan rasa sakit dan tidak kambuh lagi. Kemudian untuk yang sedang ada hajat-hajatnya, semoga dikabulkan semua hajatnya. Ya Rabb. Yang sedang menunaikan ibadah haji, di antara Majelis Taklim Robani ada kerabatnya, anaknya, atau keluarganya yang sedang beribadah haji juga. Kita doakan bersama supaya ibadahnya mudah, lancar, diberikan kesehatan, dan semoga semua amal ibadahnya diterima dan menjadi haji yang mabrur. Mari kita doakan bersama Pak Ustadz. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah, sejenak kita tundukkan hati pikiran kita. Kita tidak tahu dari lisan siapa di antara kita Allah akan ijabah doa-doa kita. Kita tidak tahu dari siapa di antara kita yang doanya, munajatnya menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma da'awnaka kama amartana fastajib du'ana kama wa'adtana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, saat ini kami bermunajat, berdoa kepadamu ya Allah seperti yang Engkau perintahkan kepada kami. Ya Allah, berikan kepada kami apa yang Engkau janjikan kepada setiap hamba-hambamu ya Rahman ya Rahim. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman wa la ghamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa yassartaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali Engkau telah hapuskan, Engkau telah bersihkan, Engkau telah gugurkan dosa-dosa setiap di antara kami. Ya Allah, ya Rahman, jangan biarkan kami bubar dari majelis ini kecuali siapapun yang sakit di antara jamaah majelis taklim Rabbani, dari kerabat, sahabat, jamaah majelis taklim Rabbani. Ya Allah, angkat penyakit mereka, sembuhkan mereka. Ya Rabban nas, adhibil ba'sa isfi anta syafi. Segerakan kesembuhan bagi mereka. Ya Allah, sabarkan mereka di tengah sakit ini. Ya Allah, ya Allah, jadikan sakit mereka penggugur atas dosa-dosa yang pernah dilakukan terdahulu. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini kecuali siapapun yang sakit, siapapun yang bersedih di antara kami, Engkau telah angkat kesedihan mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar menutup meninggalkan majelis ini, ya Allah, kecuali siapapun yang punya hajat di antara kami, punya keinginan, Engkau telah memudahkan urusan dan hajat-hajat mereka. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal Qur'anal 'azima wa rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala' hazanina wa humumina wa gumumina ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, sanawatun khadda'at. Ya Allah, kami berada di tahun-tahun penuh ujian, penuh dengan tipu-tipu ya Allah. Ya Rahman, seperti sabda Nabi-Mu, orang-orang yang jujur dianggap pendusta, orang-orang pendusta dicitrakan, dibuat seakan-akan mereka orang-orang yang paling jujur. Ya Allah, hanya Engkau yang Maha mengetahui segala sesuatu. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Perlihatkan kepada kami, kepada mata batin kami dan mata fisik kami ya Allah, yang hak adalah hak dan mampukan kami mengikuti yang hak. Allahumma arinal batila batila. Ya Allah, mampukan kami juga melihat yang batil adalah batil dan mampukan kami menjauhi semua yang batil. Rabbana ibni lana bait indaka baitan fil jannah wa najjina minal qaumidh dhalimin. Ya Allah, bangunkan bagi setiap di antara kami istana, rumah di sisimu ya Allah, seperti Engkau telah membangunkan rumah istana bagi Asia binti Muzahim. Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang yang zalim seperti Engkau telah menjauhkan Asia binti Muzahim dari orang-orang yang zalim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul setiap doa-doa dan harapan kita. Amin ya rabbal alamin.